maka Allah menurunkan mukjizat berupa Al-Quran yang kesastraannya tidak Unggul, ada yang ya. bisa mengalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersama kami kalau ingin mendapatkan, ingin tercerahkan dalam hidup Anda. Gini Gus, Anti galau ya? anti galau, anti galau, anti selip. Jadi obrolan kita santai, obrolan kita tidak harus serius, tapi apa yang ada dalam pembicaraan ini pasti serius. Begini Gus, jadi terkait bulan Ramadan masih, bahwa dijelaskan turunnya Quran juga di bulan Ramadan. Iya. Dan itu apakah ada nggak perbedaan pendapat tentang tanggalnya, tentang nuzulul Quran di bulan Ramadan? Sebelum itu saya sampaikan bahwa mungkin banyak yang tidak tahu definisi Al-Quran. Oh, oke. Definisi Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati al-mu'jiz bi'aqsa suwarin minhu. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kata-kata ini berarti mengecualikan yang diturunkan kepada selain beliau. Ya. Kalau kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Daud Zabur, kepada Nabi Ibrahim Sufi Ibrahim. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang melemahkan musuh, ya. Untuk melemahkan argumentasi musuh. Betul. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran, menurunkan mukjizat pada nabinya itu sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh nabi tersebut pada zamannya, untuk menjawab. Iya. Jadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu orang bisa dikatakan hebat, orang bisa ditakuti kawan maupun lawan. Iya. Itu kalau pandai ilmu sihir. Pokoknya anak wong kok sihire jos itu rebutan. Lah sukunya menjadi suku yang ditakuti, gadisnya menjadi rebutan. Makanya Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, yang kayak sihir, tapi bukan sihir. Itu mukjizat. Kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam, itu seseorang bisa dikatakan hebat, jos, ditakuti kawan maupun lawan itu kalau dia pandai dalam ilmu pertabiban, pengobatan. Pokoknya ono tabib jos hebat ya, mandi itu menjadi orang yang ditakuti, menjadi orang yang disegani bahwa itu. Makanya Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan orang mati pun bisa dihidupkan. Nah, kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW itu orang bisa dikatakan hebat, jos, sukunya menjadi suku yang disegani, ya. Kemudian gadis-gadis suku itu menjadi rebutan. Itu kalau mereka pandai dalam ilmu sastra. Sampai disebutkan di dalam keterangan itu di Mekah itu ada pasar namanya pasar Ukawi. Pasar Ukawi. Ukawi. Nah, di pasar Ukawi itu pada bulan-bulan Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia, itu diadakan kontestasi antara suku itu, ya, hebat-hebatan syair. Kalau yang menang, maka nanti syairnya digantungkan di Ka'bah. Dan bila sudah digantungkan di Ka'bah, suku yang menang itu maka dia menjadi suku yang disegani, ditakuti, terhormat. Gadisnya untuk rebutan. Jadi karena pintar berkata-kata, pintar berpuisi. Ya. Sampai saya teringat itu ada sebuah syair
yang menang waktu itu ya, ketika kontes itu. Syair ini sulit sekali, makanya menang. Jadi kalau dibaca keunikannya syair ini, kalau dibaca dari awal dan dari akhir itu sama. Syairnya nopo? Syairnya mawaddatuhu tadumu likulli haulin wahal kullun mawaddatu tadumu. Ya. Mawaddatu tadumu, kasih sayangnya abadi. Likulli haulin, meskipun di sana sini rintangan menghadang. Wahal kullun mawaddatu tadumu, apakah semua orang kasih sayangnya abadi? Nah, itu artinya begitu. Itu kalau sampean tulis ya, mawaddatu, pertama hurufnya apa? Mim. Ya, kedua wawu, ketiga dal. Terus mawaddatu tadumu likulli. Wahal kullun mawaddatu tadumu. Tadumu huruf dari belakang sendiri apa? Tadumu. Belakang sendiri Mim juga. Mim. Sebelumnya wawu. Sebenarnya lagi lah itu. Jadi kalau diurut itu sama. Dari awal dan dari belakang. Dan dalam Al-Quran juga ada. Ya, dalam surat Yasin itu kullun fi falakin ya. Wawunya nggak ikut tapi. Kullun fi falakin itu kalau dibaca dari depan dan dari belakang sama. Kullun fi falakin. Ya. Huruf pertama kaf, kedua lam, ya. Ketiga fa, dari belakang juga sama. Sama dari belakang. Itu hebatnya. Hebatnya Al-Quran. Nah kemudian yang melemahkan musuh dengan surat yang terpendek. Surat mereka kan Al-Kautsar itu. Hingga ada orang yang bisa sehebat apapun dia, sepuitis apapun dia, nggak akan bisa membuat kata-kata yang seindah Al-Quran. Di surat Allah 3 ayat itu. Ada dulu orang yang menentang Al-Quran ingin membuat syair seperti Al-Quran. Jadi dia ingin meniru ayat Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu satrusna. Lah, dia membuat ayat begini. Al-filu mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Wa huwa hayawanun dhailuhu tawil. Al-filu gajah. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apakah itu gajah? Gajah adalah hewan yang berbelalai panjang. Berbelalai. Ini sangat jauh sekali. Karena kalau gajah kan sudah jelas barang-barang nampak, barang dohir, ya kan? Ini tidak nampak. Sementara Al-Qari'ah kan hari kiamat. Hari kiamat. Jadi nggak bisa orang membuat kata-kata seindah Al-Quran, nggak bisa. Nah itu tadi, Gus. Ya, yang mawaddatu itu apa? Itu dari siapa itu? Orang Arab terdahulu yang menang. Iya, orang dahulu. Cuma nggak disebutkan suku apa, nggak disebutkan. Akhirnya kalah dengan syair Quran. Ya kalah. Jadi makanya dari situ, karena pada saat itu yang yang dielu-elukan adalah puisi atau sastrawan, maka Allah menurunkan mukjizat berupa Al-Quran. Yang kesastraannya tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu. Nah, kemudian Al-Quran ada yang mengatakan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka. Lah, dari situlah terjadi perbedaan pendapat. Karena Lailatul Qadar ada yang mengatakan malamnya beda-bedakan, ada yang di 10 terakhir itu kan. Nah, sementara yang masyhur pada malam 17. Ya. Dari situlah terjadi kontradiksi antara ulama tentang turunnya tanggal Al-Quran yang seperti yang saya tanyakan tadi. Jadi ada yang mengatakan tanggal 17 dan yang lain. Cuma yang jelas pada malam Lailatul Qadar. Lah, itu Lailatul Qadar sendiri belum jelas. Nanti itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia atau yang disebut Baitul Izzah. Itu turunnya langsung segeluntung. Nah, kemudian dari langit dunia ke Rasulullah yaitu berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang ada.
Begitu kurang lebihnya. Tenornya 23 tahun. Iya. Tenor. Anu tukang utang aja. Jadi tetapi meyakini 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran ya itu juga Ya kuat. ada dasarnya juga. Maka dari situ ada yang mengatakan Lailatul Qadar nggak harus di 10 terakhir. Tapi menarik Gus, Al-Quran itu tadi dikatakan di Lailatul Qadar itu di Baitul Izza itu dari lauh mahfud kan, turun ke langit dunia geluntung terus berangsur-angsur gitu. Nah menariknya itu susunan ayat, susunan nomor surat itu berarti sudah seperti yang sekarang ini ya Gus? Itu jenengan yang lebih tahu itu. Sekarang gantian yang tahu. Lagi, soalnya yang turun adalah surat pertama Al-Alaq Gus. Mengenai runtutan Al-Quran itu ada yang mengatakan itu tauqifi. Tauqifi itu ya cara gampang dari sononya. Jadi kita nggak boleh iskalu. Yang pertama kan Iqra. Kenapa kok yang pertama Fatihah yang di awal sendiri? Yaitu susunan itu ada yang mengatakan tauqifi. Tauqifi itu berarti dari sononya. Nah, jadi ada satu ajaran-ajaran yang kadang kita itu namanya tauqifi ya dari sononya Nabi. Ya kayak sholat lah, sholat ngapa kok zuhur patang rakaat, ngapa kok subuh rakaat. Nah itu tauqifi. Itu. Lagi artinya itu ada juga yang mengatakan surat yang pertama turun Al-Alaq, ada juga yang mengatakan Al-Fatihah dulu gitu kan, karena Al-Fatihah jadikan di awal. Tapi itu tadi penjelasan adalah itu memang susunan Al-Fatihah sampai Anas itu tauqifi. Dikatakan tadi segeluntung berarti kan sudah tersusun rapih, hanya diturunkan menurut kebutuhan Nabi saat itu. Mungkin begitu Gus? Iya. Betul. Nah berarti ini amalan apa ini Gus? Nah, menghadapi malam nuzulul Quran. Coba perbanyak baca Al-Quran lah, perbanyak, dan sholawat. Karena yang diturunnya Al-Quran kan juga Rasulullah. Iya. Sebagai perantara diturunnya Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah tadi Lailatul Qadar. Juga dikatakan diturunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sedangkan Nabi sendiri hanya memberikan semacam bukan tidak kepastian malamnya kan, cuma tandanya adalah di malam-malam ganjil atau Kanjeng Nabi mengencangkan sahur di 10 hari terakhir. Ya, terus pertanyaannya itu yang diyakini Lailatul Qadar itu seperti apa Gus? Ciri-cirinya itu bagaimana? Terus kira-kira yang diyakini menurut dari hadis itu para ulama itu meyakininya itu di malam keberapa? Apakah ganjil itu adalah persoalan tanggal atau sesuatu yang aneh? Begitu Gus. Jadi Lailatul Qadar itu kan malam yang sangat mulia, di mana malam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mayoritas ulama mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan, lebih-lebih di malam-malam ganjil. Tapi tidak disebutkan tanggal pastinya. Karena ini merupakan sirullah. Ya, kalau sirullah rahasia Allah, nggak boleh RHS dibongkar. Bahkan orang yang Yunusio yang menangi pun itu nggak boleh diwer-werkan. Yang menangi Lailatul Qadar dia tidak boleh diwer-wer, menginformasikan bahwa saya dapat Lailatul Qadar. Nggak boleh. Ini termasuk sirullah.
Nah, tanda-tandanya antara lain itu malamnya angin berhembus dengan tenang, kemudian langit cerah. Kalau yang saya dengar dari guru saya dulu itu, memang tanazul malaikat waruh itu nampak sekali dengan jelas bagi orang yang melihatnya loh. Jadi turun malaikat dengan turun Jibril, malaikat dengan berbagai macam untuk kostumnya loh. Jadi ada yang jubah putih, ada yang jubah hijau, kuning, indah banget. Itu cerita, ada ulama yang menceritakan demikian. Nah, kemudian Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Itu riwayatnya itu kan ada Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi berarti dari Palestina. Jadi pada saat itu Rasulullah menceritakan zaman dulu, kalau nggak salah zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ada seorang yang setiap berperang pasti menang, namanya Sam'un, dia sakti mandraguna. Sam'un orangnya benar Samson mungkin. kalau Betawi Samson. Sam'un al-Ghazi itu termasuk Nabi bukan, Gus? Bukan. Orang sakti lah gitu. Orang sakti. Beliau ini berperang selama 1000 bulan. Hebatnya. Berperang selama 1000 bulan. Bisa dibayangkan bagaimana pahalanya. Nah, kemudian sahabat yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi seperti itu bertanya pada beliau, ya Rasul, itu usianya sampai segitulah. Kita ini bagaimana, kan usianya cuma paling 60 kan, nggak sampai 1000 bulan. 1000 bulan kan sekitar 83 tahunan. 83 sekian lebih. Akhirnya Rasulullah dikasih istimewaan Lailatul Qadar itu. Berarti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu melebihi pahalanya Sam'un itu. Jadi Sam'un itu seorang satya mandraguna. Kemudian beliau punya ceritanya, dia itu punya istri. Ya. Nah, orang-orang kafir ini sangat kewalahan menghadapi Sam'un. Akhirnya bagaimana mereka bisa mengalahkan Sam'un dengan berbagai macam cara. Akhirnya mereka merayu sang istri. Ditemui di belakang, pokoknya kalau kamu bisa mengikat Sam'un, nanti kamu akan saya kasih emas sepenuh wadah. Nah, bagaimanapun juga wanita itu kan diiming-imingi emas, mulai akhirnya kepencut. Hanya ketika Sam'un tidur, diikat pakai rantai. Sam'un ngulatok, ucul kabeh. Siapa ini yang ikat? Katanya saya ingin menjajal kesaktian panjenengan. Ya, yang ngeles. Padahal intinya dia itu dibayar oleh untuk kafir, menelusuri sebenarnya kelemahannya ada di mana. Akhirnya ya, singkat cerita isinya tanya. Jadi kalau kamu malah Sam'un yang memberitahu, kalau kamu ingin tahu kelemahan saya itu 2 jambul saya, ikatlah dengan 2 jambul saya. Di Sam'un punya jambul 2 yang menjuntai ke lantai, itu yang menjadi kelemahan dia. Kalau dia diikat dengan jambul itu, maka dia nggak bisa berkutik. Dia lemah, nggak kuat lagi. Akhirnya karena sudah diberitahu begitu dan dia ingin dapat imbalan emas itu, betul Sam'un suaminya ini diikat dengan jambulnya, dengan rambutnya. Akhirnya sudah nggak bisa berkutik dan ditangkap oleh orang kafir. Kemudian diikat di sebuah tempat, disebutkan dalam kitab tempat itu hanya ada 1 tiang di tengah, yang besar. Diikat di situ, nauzubillah min dzalik, lidahnya sampai dipotong. Kemudian telinganya dipotong Sam'un oleh orang kafir itu. Mungkin saya gempungnya kan karena mereka kalah terus kan sama Sam'un.
sehingga Sam'un disiksa sedemikian rupa. Kemudian Sam'un ini termasuk kekasih Allah. Semua itu bukan karena jambul, bukan karena apa, tapi karena Allah. Jadi beliau memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi kekuatannya, dan dikasih oleh Allah, kekuatannya dikembalikan lagi, kemudian dia bisa berontak dan mengalahkan, dan apa, tiang yang besar itu bisa roboh, orang kafir yang ada di situ mati semua. Itu ceritanya Sam'un al-Ghazzi. Dan Sam'un menikah lagi nggak, Gus? Allah Allah. Oh, iya. Maksudnya kan tadi Kalau Samson kalau Samson Betawi kan kelemahannya bulu ketek. Berarti itu bisa menjadi dalil yang kemarin ya, Gus. Jangan percaya pada wanita. Ya. Peternak buaya ya. Ya, artinya ini menarik, kita mendapatkan banyak pelajaran berharga dari definisi Al-Quran, nuzulul Quran sesuai kebutuhan Rasul, bahkan sampai Lailatul Qadar. Berarti juga bisa diartikan bahwa malam ganjil itu tidak selalu tentang tanggal ya, karena tadi diceritakan suasana langit cerah, angin berhembus sangat. Kemudian ada juga keterangan yang mengatakan bahwa barang siapa yang sholat jamaah maghrib isya selama Ramadan penuh, itu sama dengan orang yang menemui Lailatul Qadar. Wah, itu berarti tanpa harus ngarep-ngarep. Iya. Kapan Lailatul Qadar? Sholatnya penting, sholat dari awal Ramadan sampai akhir maghrib dan isya, itu dia bisa sholat jamaah. Itu sama dengan menemui Lailatul Qadar. Kadang-kala kalau jarang di bulan puasa itu maghrib itu jarang lebih mengutamakan madang dulu. Madang dulu atau wudhu dulu. Baru nanti maghriban. Oke. Jadi kalau Lailatul Qadar secara tanggal yang masyhur itu tanggal berapa, Gus? Ya, ulama khilaf lah. Ada yang mengatakan 21, 25, ada juga yang mendefinisikan yang ilmu titen ya, titen itu. Cuma saya nggak hafal. Kalau awal Ramadan malam ini, nanti malam ini, itu ada yang mengatakan demikian juga. Oh, seperti Imam Al-Ghazali ya, kalau malam apa mulainya hari ini gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan yang paling kuat itu tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, Gus. Lailatul Qadar. Ya enggak juga. Jadi melihat awal puasanya. Oh, melihat awal puasanya. Melihat awal puasanya. Saya enggak hafal keterangannya. Misalnya kalau mayoritas ulama mengatakan tanggal 27 itu apa? Mayoritas ulama mengatakan tanggal 27 Ramadan. Tapi ini ada kajian menarik, Gus. Gimana? Ini tanggal 27 ini ya kotak-atik aduk saja, Gus. Ini kan kalau Lailatul Qadar itu hurufnya itu ada 9, Gus. Ya. Lam, ya, lam, tak marbutoh, alif, lam, qaf, dal, ro, itu 9, Gus. Yeah. Ternyata di surah Al-Qadar itu penyebutan Lailatul Qadar 3 kali. Yeah. Inna anzalnahu. Jadi kali 9. Kali 9 berarti 7. Ngarah gampang. Ya, memper. Kotak gaduk matuk lah. Lailatul Qadar. Jadi kalau pemirsa ini, berarti Lailatul Qadar juga berpotensi didapatkan oleh siapa saja, Gus? Atau hanya orang-orang yang tekun ibadah dalam bulan Ramadan? Ya, oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Itu anugerah Allah. Ya. Anugerah Allah. Jadi kalau kok daripada bingung tentang malam keberapa atau ngarep-ngarep suasana yang berbeda, maka bisa jadi. Atau tadi Gus Atik mengatakan
barang siapa orang yang melakukan sholat jamaah maghrib dan isya selama bulan Ramadan itu sama saja mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi dia mengatakan kalau awal Ramadan hari Ahad itu Qadar malam 29. Kalau hari Selasa Kemarin hari Senin ya Lailatul Qadar malam 21. kemarin hari Selasa. Hari Selasa Ramadan malam 27. Lailatul Qadar malam 27. Oh, kemarin kita puasa hari Selasa, Gus. Hari Selasa. Ya, Berarti malam 27. ini ilmu titan ya. Tapi juga kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu yang lain, malam yang lain. Tidak ngususin yang itu. Kalau malam Selasa berarti malam 27. Ya, berarti kemarin Selasa ya. Selasa, kita mulai Selasa. Berarti 27. Ya, semoga malam 27 kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Orang mendapatkan Lailatul Qadar dikatakan tadi tidak boleh wer-weran. Kemudian Lailatul Qadar cuma satu kali loh ya. Cuma satu kali. Setahun satu kali. Nah, di sini timbul pertanyaan. Sekarang di sini dan di London beda apa enggak? Ya. Ya kan? Jadi di sini mungkin malam, di London siang. Nah, kemudian kalau di sini Lailatul Qadar malam ini, itu di London kapan? Terus gimana dulu? Kan jenjang pagi misalnya. Apakah Nahrul Qadar? Nah, ini ulama khilaf juga. Pernah dibahas di dalam bahasa saya di pondok saya dulu tentang ini. Jadi karena satu kali, maka ya misalnya di sini Lailatul Qadar malam ini misalnya, walaupun di sana siang, ya itu terjadinya itu siang itu. Ya. Pendapat kedua mengatakan sesuai dengan jalannya rembulan ya kan. Jadi kata-kata satu kali itu ya sesuai dengan jalannya rembulan itu, bukan berarti harus kalau di sini siang, di sini malam. Enggak, itu. Jadi ada dua pendapat. Siap. Semoga menjadi pemahaman untuk kita semua. Semakin menarik obrolan kita, tapi kita harus jeda dulu karena kopinya sudah dingin. Terima kasih. Nah, kita berjumpa di Salam Lailatul Qadar. Salam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.